Oke, kita mulai ya. Sudah tinggal satu orang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan kuliah untuk mata kuliah desain proses 1. Jadi saya share untuk RPS-nya. Sudah kelihatan share screen-nya? Loading, Bu. Sudah ya? Sudah kelihatan? Oke. Sudah. Jadi untuk desain proses 1 ini ada 3 SKS. Jadi nanti akan diampu saya sendiri untuk 1 SKS. Kemudian 1 SKS dengan Pak Joko dan 1 SKS dengan praktisi dari Pertamina. Nanti untuk dari Pak Joko dan dari Pertamina nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kemudian ini adalah pokok bahasanya. Jadi yang pertama introduksi perancangan proses. Kemudian ada fluid sintesis, neraca massa dan energi. Kemudian konsep simulasi untuk perancangan proses, pengendalian proses pada kolom, heat recovery dan konsumsi energi. Kemudian ada plan location, layout, aspek keselamatan dan lingkungan. Itu adalah untuk pokok-pokok bahasan dari desain proses ini. Kemudian kita nanti akan mulai dari introduksi perancangan proses. Jadi saya akan mengambil 3 dari atas. Kemudian untuk Pak Joko konsep simulasi dan pengendalian. Kemudian untuk yang dari praktisi dari Pertamina nanti dengan heat recovery dan plan location. Oke. Kita lanjut untuk materi pagi ini. Sorry. Oke, untuk Rehan tadi sudah masuk belum ya? Saya sudah mengadmit belum? Kemudian untuk desain proses ini untuk penilaiannya nanti seperti biasa untuk tugasnya nanti akan ada 20%, ujian tengah semester 40 dan ujian akhir semester 40. Tapi untuk kondisinya nanti di nilai akhir akan disesuaikan ya, karena kita ada 3 dosen, untuk penilaiannya akan seperti apa nanti akan kita lihat untuk presentasinya. Tapi intinya tetap untuk yang tugasnya 20, ujian tengah semesternya 40 dan nilai akhir semesternya 40. Kemudian kita mulai dengan awalnya untuk milestone di dalam proses desain. Jadi ketika kita akan memilih jadi nanti awalnya ketika kita akan memilih dia kok keluar masuk ya. Jadi ada beberapa pertimbangan ketika kita akan memilih desain akan memulai sebuah desain. Jadi yang pertama adalah penentuan lokasi. Saya akan memanggil, jadi nanti jangan sampai ketika saya di sini saya ditinggal tidur. Sebentar ya untuk partisipannya. Nanti untuk yang saya panggil nanti bisa menyalakan kamera ya, menyalakan video dan di-unmute. Untuk penentuan lokasi dari ketika kita akan mendirikan sebuah pabrik itu kan pasti akan kita yang pertama yang ingin kita ketahui adalah di mana kita akan mendirikan pabrik tersebut, ya kan? Kemudian apa sih pertimbangannya ketika kalian akan membangun sebuah lokasi pabrik? Untuk Gracella, Mbak Gracella. Silakan dinyalakan dinyalakan videonya dan ya Bu, Bu minta tolong pertanyaannya tadi gimana Bu?
Ketika kita akan mendesain sebuah pabrik itu kan kita yang pertama adalah lokasi yang akan kita ambil. Lokasinya itu apa sih? Apa, Bu? Nggak dengar, Bu. Halo? Dengar. Jadi ketika kamu Putus. sebentar. Jadi ketika share screen-nya sudah muncul belum ya? Pasti hilang. Iya, belum, Bu. Sudah? Saya nggak tahu. Maksudnya sebentar ya. Saya agak galau dengan apa ini? Dengan tampilan laptop. Stop share. Oke, saya share lagi. Siap, Bu. Slide 1 ya harusnya. Ini kelihatan ya tampilannya? Ini tampilannya kayak apa? Slideshow nggak? Enggak, Bu. Masih Enggak. slide Enggak. biasa. Enggak, Bu. Memang laptop baru beda ya, Bu ya? Iya, kayaknya karena laptop baru saya bingung. Asik. Laptop anyar. Saya bingung makanya ini kok. Aduh, yang slideshow soalnya ini tampilan layar keduanya. Sebentar saya skipnya dulu. Foto Babang Aidil bukan KTP lagi ya? Udah expired KTP-nya. Skip coba sih. Oke. Oke, sudah kelihatan untuk slideshow-nya? Sudah, Bu. Jadi untuk yang faktor utama, langkah-langkah utama dalam proses desain atau desain dari sebuah pabrik itu kan yang pertama tadi adalah lokasinya, yaitu lokasi dari desain. Kalau kamu sebagai nanti ketika kamu kan sudah tinggal tempat kan, berarti setelah ini kan kalian akan skripsi untuk pradesain ya, pradesain untuk ketika kamu akan mendirikan sebuah pabrik. Kemudian untuk Gracella, kamu rencana akan mendesain apa untuk skripsimu? Kita untuk kelompok kita tuh rencananya mau mendesain kilang LNG. Kilang LNG. Ketika kamu mendesain kilang LNG, kemudian kamu pertama kan akan menentukan lokasinya di mana, ya kan? Ya. Nah, ketika kamu menentukan lokasi di mana, itu apa? Apa yang kamu, maksudnya apa yang kamu, pertimbangan apa yang kamu lakukan gitu ketika kamu harus mendesain plan LNG-mu? Pertama tuh kita harus mengetahui misalnya apa bahan bakunya, terus nanti di kilangnya itu harus ada peralatan apa saja, misalnya harus ada heat exchanger, reaktor. Ya, itu kan ketika kamu akan menentukan alat-alat yang ada di pabrikmu, ya kan, di planmu. Ketika kamu pertama kali menentukan, tenglengking Pak, duka tenglengking Ibu. Ketika kamu menentukan untuk lokasinya, itu seperti apa? Lokasi yang kamu tentukan itu kayak apa sih?
ketika kamu menentukan, oh saya pengen LNG-mu, kamu rencana kamu bangun di mana? LPG apa LNG tadi? LPG ya? Terus LPG Bu tadi salah Bu. LPG. Kamu menentukan lokasi LPG di mana rencananya? Oh, lokasinya. Di mana kamu menentukan lokasimu? Jangan-jangan kamu nanti menentukan lokasinya di mana nggak tahu, belum bisa punya bayangan, tapi kamu sudah pengen membangun lokasi LPG. Kan kamu nggak boleh ketika kamu akan membangun apa namanya kilang LPG-nya, berarti kan kamu sudah, oh saya pengen membangun kilang LPG misal nih di Bojonegoro. Kan kamu harus tahu, oh kenapa sih saya harus mengambil kilang di Bojonegoro misalnya, kenapa nggak di Blora? Seperti itu kan harus menjadi pertimbangan ketika kamu akan memulai sebuah desain dari sebuah pabrikmu. Jangan sampai kamu, misal nih, salah satu dari kalian mungkin ingin membuat fame dari ingin membuat fame dari kelapa sawit. Kemudian kalian bilang saya pengen membuat fame di Sidoarjo, padahal di situ nggak ada kebun kelapa sawitnya. Tapi kan kamu pasti akan punya pertimbangan lain. Kenapa sih kamu membangun di lokasi tersebut? Nah, seperti itu. Grace, gimana? Ini yang belum ada. Jadi itu yang rencana untuk kita mendesain itu rencananya kita akan membangun kilang LPG itu di Blok Masela. Alasannya kenapa kok membangun di Blok Masela? Karena itu di Blok Masela itu untuk pembangunannya itu dekat dengan bahan bakunya. Dekat dengan bahan bakunya, ya salah satunya kan berarti dia harus dekat dengan bahan bakunya. Sebenarnya kan untuk penentuan lokasi itu selain dekat dengan bahan baku, satunya lagi dekat dengan apa? Sebenarnya banyak faktor dan dekat dengan bahan baku dan konsumennya. Iya. Jadi kan sebenarnya untuk ketika kalian ingin membangun sebuah lokasi pabrik itu kan sebenarnya ada banyak pertimbangan ya, termasuk tapi yang utama adalah ketika kalian memutuskan apakah lokasi kalian akan dekat dengan bahan baku atau akan dekat dengan konsumen. Walaupun nanti tetap akan mengikuti faktor-faktor yang lain seperti apakah di lokasi itu sering terjadi bencana, bagaimana dengan utilities dan yang lainnya. Tapi faktor utamanya adalah ketika kalian akan membangun sebuah pabrik, otomatis kalian harus menentukan, jangan sampai gini, kalian pengen membangun fame tapi tidak ada bahan bakunya dan belum tahu nanti kalian akan konsumennya di mana. Nggak boleh. Seperti juga sebenarnya untuk ketika kalian menentukan apakah lebih dekat dengan lokasi konsumen ataupun bahan baku itu tergantung juga. Sebagai contoh, ketika kalian akan seperti di Gundi itu kan tipe gasnya adalah source gas ya. Ketika kalian akan membangun di lokasi yang lebih jauh, misal konsumennya kalian adalah di Surabaya, apakah nanti ketika kalian akan mentransfer dari source gas itu dari Cepu atau dari Blora ke Surabaya itu akan lebih mahal atau lebih murah ketika kalian harus membangun kilang tersebut di lokasi sumurnya. Karena kalau source gas kan kita tahu bahwa dia adalah yang mempunyai kemungkinan untuk korosinya tinggi. Jadi ketika kamu mentransfer, apakah dia akan menambah beban yang lebih banyak atau cost-nya akan lebih kecil atau lebih kecil atau cost-nya lebih sedikit atau lebih banyak jika dibanding ketika kamu mendekati konsumen ataukah ketika kamu akan mendekati sumurnya. Begitu juga ketika kalian misalkan akan membuat fame, kamu harus menentukan apakah ketika kamu misalnya nih, kamu dengan 1.000 ton per hari, berapa banyak feed yang kamu butuhkan misalkan. Apakah ketika kamu bilang, oh saya ingin mendekati lokasi konsumen, apakah dengan kamu mentransfer kelapa sawit mentah untuk dijadikan raw material itu akan lebih menguntungkan ketika kamu mendekati konsumen ataukah lebih mendekati perkebunan atau lokasi feed-nya. Itu harus menjadi pertimbangan. Oke, Grace? Iya, Bu. Kemudian yang kedua adalah data awal untuk proyek construction-nya. Jadi di sini juga kamu harus mengetahui data awalnya. Untuk data awalnya apa aja yang perlu diketahui?
Sebentar, saya tak menyebut nama. Ariel? Ya, Bu. Gimana untuk data awal untuk project construction-nya seperti apa? Berarti kalau kita bilang project construction itu nggak cuma masalah pembangunan kilangnya ya, di sini juga masalah tentang bagaimana kamu akan mendesain sebuah pabrikmu. Primary data, apa sih yang kamu butuhkan untuk ketika kamu akan membangun sebuah pabrikmu itu apa sih? Kalau untuk data-data awal mungkin itu, Bu, spek sih, apa namanya, dari bahan bakunya, Bu. Spek bahan bakunya itu seperti apa. Terus, oh iya, Bu, maaf, Bu, maaf. Masih loading ya? Kamu di mana, Gil? Lagi di asrama, Bu. Oke. Sinyal di asrama baik-baik saja kan? Iya, Bu. Belum muncul. Oh, sudah. Gimana? Ya, mungkin yang pertama diperhatikan itu karakteristik dari fitnya, Bu. Kondisinya. Karakteristik dari fitnya. Terus pastikan dari perancangnya itu kan sudah ada tujuannya untuk dijadikan produk apa saja. Jadi spek-spek dari produknya itu seperti apa itu mungkin bisa jadi data-data awal yang diperhatikan untuk pembangunan sebuah plan. Berarti fit awal ya, fit awal yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah kilang. Kemudian yang ketiga adalah proses engineer. Ali? Hadir, Bu. Gimana, Ali, untuk proses engineer itu seperti apa sih? Ya, baik, Bu. Kalau untuk proses engineer itu, dia itu biasanya pemanfaatan untuk prinsip ilmiah yang akan dilakukan tadi itu dalam proses yang mau didesain, baik itu proses konseptualnya, itu nanti menentukan proses desain konseptual, desain konstruksi, terus sampai tahap commissioning, sampai tahap run kilangnya itu, Bu. Biasa dari proses engineer dia menentukannya di situ, Bu. Oke, jadi kan kalau untuk proses engineer kan biasanya setelah kamu ketahui fit, misalkan komposisi, kamu bisa menentukan alat-alat apa sih yang ingin kamu pakai, ya kan? Kemudian kamu bisa menggunakan beberapa alternatif pengerjaan. Misalkan ketika kalian ingin pemisahan, bisa menggunakan metode apa yang ingin kalian pilih, apakah dengan adsorpsi, atau dengan metode yang lain. Dengan proses engineering itu nanti apa sih yang akhirnya ketika kamu mempunyai ada banyak alternatif desain untuk proses engineeringmu, akhirnya kamu akan memilih yang mana? Misalkan kamu ini, jadi ketika kamu ada beberapa alternatif proses ya, misalkan A untuk paling gampang ada proses pemisahan. Jadi yang A adalah ketika kamu harus memilih proses absorpsi, kemudian yang B kamu harus memilih proses adsorpsi misal. Kemudian ketika kamu di akhirnya harus menentukan mana sih metode atau proses mana sih yang harus kamu ambil, pertimbangan apa yang akan kamu lakukan, Ali? Oh, kalau yang jadi pertimbangan dalam suatu proses itu tentu saja kita yang lebih efisien, Bu. Ketika akan menjalankan suatu proses itu, pastinya kita ada banyak perhitungan ya, dari faktor efisiensinya, terus tingkat biaya yang dikeluarkan dalam proses tersebut. Misalkan kalau absorpsi itu biaya kebutuhan solvennya berapa, dibandingkan seperti tadi Ibu bilang, kalau ada suatu feednya itu dia terlalu asam, itu bagaimana nanti, apakah dia proses tersebut bisa justru bahkan kebalikan, Mbak, bisa merugikan gitu. Kalau misalkan feednya terlalu asam sehingga penggunaan solvennya terlalu banyak gitu, maka harus dilakukan proses yang bisa lebih efisien, lebih kurang kayak gitu, Bu. Intinya yang lebih mendekati keuntungannya lebih besar di mana gitu.
Jadi untuk proses engineer itu kan nanti ketika kalian akan memilih desain atau menentukan mana sih yang akan kalian pakai, pasti kalian kalau prosesnya kan nggak mungkin akan ada perhitungan cepat dari beberapa proses itu, walaupun kalian nggak harus sampai detail engineer ya, maksudnya dari misalkan dari beberapa alternatif proses yang akan kalian miliki, kemudian di situ kalian bisa menghitung secara cepat mana sih yang akan menguntungkan. Terus ketika yang lebih menguntungkan itu, maka proses itu yang akan diambil. Menguntungkan di sini dalam artian dia juga akan mempunyai efisiensi yang tinggi. Misalkan beberapa efisiensi yang akan kalian yang didapatkan. Selain itu juga mana yang dia mempunyai risiko paling kecil. Karena kan ketika kita akan membangun sebuah pabrik atau mendesain sebuah proses, otomatis yang paling utama adalah keuntungan menjadi sesuatu yang utama, tapi safety juga tidak boleh menjadi yang kedua, ya kan? Jadi ketika kalian untung, tapi juga diimbangi dengan safety yang aman untuk karyawan dan lingkungan di sekitar. Itu juga nggak cuma karyawan, berarti lingkungan di sekitar kalian juga aman dari proses yang akan kalian miliki. Kemudian selanjutnya adalah plot plan. Rahman? Saya cuma membaca di atas ya. Salam, Bu. Mana Man untuk plot plan-nya? Nah, Plot plan-nya seperti apa? kayak buat ini kan plan-plannya untuk membuat produk, kayak misal kita membuat sales gas atau apa produknya, jadi plan-plannya harus dibuat. Man, kamu mana wajahmu, Man? Aku kamu tidak melihat kamu, Man. Sorry, Bu. Maaf, Bu. Oke, gimana untuk plot plan-nya? Seperti apa? Ya, plot plan kan buat plan-plannya, bukan udah didapat fit-nya apa, diketahui, terus udah tahu produknya apa. Jadi kan membuat plan-nya untuk menjadi produk itu, Bu. Membuat unit plan-plannya itu. Oke, berarti setiap plan-nya itu kita harus menentukan di mana sih lokasi-lokasinya ya. Jangan sampai nanti tidak enak dipandang dan menyebabkan dia tidak efisiensi untuk peletakannya. Jadi misal gini, ketika kalian dari kolom distilasi, sebelum masuk kolom distilasi untuk CDU, kalian harus ada kerut, ya kan? Kerut masuk ke furnace misal. Jangan sampai furnace sama kolom distilasinya atau ekstraksinya itu tempatnya tidak berdekatan, tapi penentuan lokasi-lokasi itu juga penting. Itu adalah untuk akhirnya kan ketika kalian menetapkan lokasinya berdekatan dan berdekatan dan benar, kan otomatis juga piping di situ juga akan tidak terlalu rumit atau bisa dihandle dengan baik, ya kan? Makanya di sini adalah untuk plot plan-nya penting. Kemudian selanjutnya adalah untuk scheduling. Scheduling itu gimana? Untuk selanjutnya untuk scheduling ya. Jacobus. Jacobus, silahkan. Ada, Bu. Scheduling itu seperti apa? Kalau menurut saya, kayaknya scheduling ini kita menetapkan jadwal pembangunan plan-nya, Bu. Misalkan jadwal untuk pembangunan yang duluan, misalnya unit CDU duluan, terus selanjutnya bagian unit cracking itu dijadwalkan, Bu. Jadi untuk scheduling ini tuh kalian harus punya timeline ya. Jadi ketika kalian nanti akan project, berarti kalian harus menentukan kapan sih visibility study-nya itu kalian lakukan, berapa lama akan kalian lakukan, kemudian kalian berapa lama sih waktu survei yang mau kalian lakukan, kemudian kalian misal nih, berapa sih kalian ngambil sampelnya untuk menentukan karakteristik dari fit-nya, itu juga harus kalian harus kalian tentukan. Jadi untuk scheduling ini memang sesuatu yang sangat penting dan dia harus strict. Jadi kalian nggak bisa main-main dengan timeline yang sudah kalian bikin. Misalnya gini, kalian menentukan bahwa proyek itu selesai dalam 3 tahun. Kalian harus bisa mengontrol dan meyakinkan bahwa proyek itu memang benar-benar terhandle selama 3 tahun. Karena apa? Ketika proyek, misalnya kita sudah misalkan kalian sebagai kontraktor ya, ketika kalian nanti bilang, oh ya saya bisa menyelesaikan proyek ini selama 3 tahun gitu.
Tapi ketika kalian mundur jangankan untuk mundur setahun, 2 tahun, atau setahun, ataupun sebulan, sehari aja kalian akan tetap kena penalti. Jadi di awal kontrak itu biasanya kita akan tahu, akan ada kesepakatan klausa yang menyatakan bahwa jika terjadi kemunduran proyek, maka pihak kontraktor atau pihak kedua akan membayar sekian persen dari jumlah total proyek. Biasanya akan seperti itu. Makanya biasanya kalau kontraktor itu akan lebih strict dengan waktu-waktu, dengan timeline yang sudah mereka bikin. Tuh. Kemudian yang selanjutnya untuk engineering, design, dan drafting. Merlin? Merlin? Untuk engineering design dan draftingnya seperti apa? Merlin, kamu adakah atau kamu di mana atau kamu menghilang? Lanjut, Merlin. Mohan? Halo, Bu. Untuk engineering design dan draftingnya seperti apa? Engineering design dan drafting ini saya bingung, Bu. Sebenarnya sama nggak sih sama proses engineering ini, Bu? Beda. Jadi kalau untuk prosesnya kan kamu hanya fokus di prosesnya, ya kan? Jadi prosesnya kamu menentukan nih, misalkan dari fitmu, misal kamu dia mempunyai, misalkan untuk showcase itu berarti kan ada beberapa komponen. Ada berapa sih persen H2S-nya yang terkandung. Kemudian di situ kan kamu akan menggunakan misalkan AGRU, acid gas removal unit. Kamu bisa menggunakan misalkan mau absorpsi, menggunakan apa sih, mau MEA, DEA, dan yang lainnya. Tapi ketika kamu sudah engineering, desain itu berarti kamu sudah tahu, misalkan kamu sudah menggunakan untuk AGRU-nya kamu pakai absorpsi dengan menggunakan MEA, misal kamu itu sudah jelas MEA-nya itu berarti kamu sudah menentukan, oh sudah desainnya sudah menghitung kalau nanti kamu akan menggunakan MEA, kemudian recovery unitnya akan seperti apa, itu sudah kamu tentukan di sini. Kalau proses engineer kan kamu masih menentukan awal, jadi kamu masih memilih, oh saya mau pakai absorpsi apa absorpsi sih, kemudian kalau misalkan absorpsi saya mau pakai apa sih, mau pakai MEA atau DEA atau APTEA misalnya. Berarti dari 3 itu kamu masih di proses engineering-nya. Tapi ketika engineering design kamu sudah fix memilih ini untuk AGRU saya memilih untuk pakai absorpsi. Absorpsi dengan apa sih? Pakai absorpsinya, oh saya pakai dengan MEA misalkan, atau berarti kamu di situ sudah jelas-jelas memilih, oh sudah memilih MEA, kemudian kamu sudah mulai menghitung fitnya berapa, kemudian di situ kamu membutuhkan MEA-nya berapa, itu sudah mulai dihitung di engineering desainnya. Jadi dia lebih spesifik untuk perhitungannya. Dan drafting itu maksudnya adalah ketika kamu sudah menghitung semua, mengkalkulasi semua, di situ kamu harus sudah memulai menghitung, oh berapa sih tebal kolom, tinggi kolom, kemudian kamu menggunakan material apa sih untuk kolommu, itu lebih ke engineering design dan draftingnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Berarti di proses engineering ini untuk penentuan tahapnya aja, Bu, ya? Di engineering ini baru desain alat-alatnya masing-masing. Jadi kalau di desain, di
proses engineering ini kamu baru memilih beberapa alternatif proses yang akan kamu gunakan. Misalkan kamu kan ketika kamu bilang untuk proses engineer awal, itu kan berarti kamu nggak bisa bilang bahwa kamu hanya memakai satu proses engineer, kamu itu biasanya nggak boleh. Jadi tetap akan ada beberapa alternatif proses. Misalkan ada 2 atau 3. Dari 2 atau 3 proses engineer yang kamu usulkan, itu berarti kamu akan menganalisa secara aspek keselamatannya seperti apa, kemudian cost-nya seperti apa, kemudian efisiensi prosesmu itu berapa, itu harus kamu analisa secara cepat di situ. Kamu nggak perlu sampai yang desain engineering secara detail atau drafting, nggak usah. Tapi kamu dari misalkan proses itu kamu mengkalkulasi secara kasar mana yang lebih menguntungkan dari proses-proses itu dengan beberapa pertimbangan yang harus kalian penuhi. Nah, misalkan dengan menggunakan apa? Misalkan absorpsi. Absorpsi kenapa sih? Karena dia mempunyai kadar H2S yang karena fitnya besar. Kalau pakai absorpsi nanti desainnya terlalu besar untuk kolom absorpsinya misal. Kemudian kalau dihitung dia lebih murah dengan menggunakan absorpsi, tapi dengan efisiensi atau penyerapan H2S yang dilakukan itu lebih bagus atau sama minimal. Seperti itu harus kamu gunakan sehingga kamu akhirnya fix bisa memilih, oh ini loh saya memilih proses desain atau proses desainnya ini yang akan saya pilih. Seperti itu. Untuk proses Terima kasih, Bu. Jadi dia lebih ke gambaran umum secara keseluruhan ya. Kalau engineering design berarti kamu di situ sudah menghitung secara rinci fitmu berapa. Misal kamu masuk furnace, kamu harus menghitung berapa sih kapasitas furnace-mu, kemudian material apa yang akan kamu gunakan, kemudian pada suhu berapa furnace itu akan keluar, apa suhu fit yang keluar dari furnace, kemudian bahan bakar apa yang kamu gunakan, itu sudah ke engineering design atau detail engineering-nya. Nanti ketika kamu sudah dapat desainnya, nanti akan ada detail engineering-nya, detail desainnya. Kemudian akan ada proses drafting atau penggambaran supaya yang kamu lakukan itu memang benar-benar sesuai. Kemudian ketika kalian nanti kan lulus kan harapannya adalah kalian pengen menjadi proses engineer ya. Berarti kan di sini kan ketika kalian sudah meletakkan atau selesai dengan segala proses itu kan akhirnya kan akan diambil alih oleh pihak instrumen atau engineering instrumen engineering ataupun mechanical ya, ataupun mungkin sebagai seorang misalnya sebuah perusahaan itu akan mensubkon atau meminta untuk perusahaan lain menggunakan menggunakan pihak ketiga ya untuk misalkan kalian punya desain nih, sudah punya desain reaktor. Kalian masih perlu nggak sih untuk mengawasi pengerjaan dari orang atau perusahaan yang sudah kalian percaya untuk mengerjakan desain yang sudah kalian miliki? Perlu nggak sih tetap dalam proses pengawasan? Ideal ada? Bu, Ibu Tun, mohon maaf Bu, Pradipta tadi ke lost connection ini minta tolong buat masuk lagi. Oke. Ideal. Ya Bu, gimana Bu? Pasti kamu kan dengerin ya. Jadi kan ketika kamu sudah detail desain nih, berarti kan ketika kamu akan misalkan kamu mau membuat reaktor, berarti kan kamu nggak mungkin membuat reaktor itu sendiri ya kan, berarti kamu butuh misalkan atau subkon atau perusahaan lain untuk menggunakan, atau mungkin ketika perusahaan kalian mampu membuat sendiri, berarti kan tugas itu sudah beralih tugas ya dari seorang proses engineer ke mechanical engineer misal atau ke instrumen, karena kan sudah ada kontrol dan yang lainnya. Kemudian kalian merasa perlu nggak sih tetap in charge di situ ketika proses itu sebenarnya sudah bukan menjadi tanggung jawab kalian gitu? Pastinya kalau menurut kita sebagai desainer pasti kita harus ikut mengawasi Bu. Takutnya misalkan si konstruktor ini mengerjakan tapi tidak sesuai desain, maka hasil yang kita inginkan kan berubah juga Bu. Pasti tentunya kita harus ikut mengawasi juga Bu, menurut saya gitu Bu. Untuk mengawasi ya. Jadi kan gini, ketika kalian ketika kalian sudah selesai dengan drafting yang lainnya, ini kok ada Pradipta.
Jadi kan ketika kalian sudah drafting dan yang lainnya kan otomatis itu sudah beralih fungsi ya ke orang lain. Tapi tetap kalian harus menghandle karena seperti tadi ketika kalian sudah punya timeline proyek kalian kan misal nih kalian menganggap itu sudah diserahkan ke pihak ketiga. Jadi kalian merasa sudahlah saya nggak perlu mengawasi. Padahal kan sebenarnya ketika kalian tidak mengawasi, misal kalian ingin desainnya adalah apa namanya? Misalnya pengen tinggi kolom 12 fitnya adalah 12. Kemudian kalian nggak mengawasi nih, ternyata di situ ada kesalahan. Walaupun sedikit kesalahan, namanya juga desain, tetap dia akan sangat berpengaruh. Ketika desain itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kalian minta, otomatis kan akhirnya harus kembali ya, bukan harus kembali sih, kalian harus mengulang desain itu atau memperbaiki desain itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Ketika kalian sudah, misalkan kalian men-scheduling bahwa waktu pembuatan reaktor 2 bulan atau 4 bulan misal. Tapi ketika kalian harus memperbaiki, kemudian harus memperbaiki atau menyesuaikan dengan apa yang kalian mau, otomatis kan itu akan menambah waktu. Jadi dengan timeline yang kalian bikin strict 4 bulan, otomatis karena tidak bisa 4 bulan bisa menjadi 5 bulan. Otomatis kan kemungkinan pengerjaan proyek itu juga akan mundur. Jadi apa namanya monitoring dari walaupun itu sudah dikerjakan orang lain monitoring dari kalian itu tetap diperlukan supaya proses ataupun desain yang kalian inginkan itu memang benar-benar yang kalian miliki. Seperti yang kalian ketika kita kemarin ke Buma Bisma itu kan mereka membuat kayak reaktor ya. Harusnya kan mereka sudah dapat gambar, tapi tetap kalian kontak atau diskusi dengan dari pihak Buma Bismanya atau pihak ketiganya itu memang tetap harus intens dilakukan supaya memang benar-benar bahwa apa yang kalian lakukan, apa yang kalian minta itu adalah sesuai. Oke. Jadi pahami ya sampai di sini ya. Siap Bu, siap. Makasih Bu. Oke. Kemudian untuk di sini untuk faktor-faktor dari penentuan lokasi. Jadi untuk penentuan lokasi itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah raw material. Jadi raw material itu adalah penentuan lokasinya apakah dia dekat dengan material atau tidak. Kemudian yang kedua adalah transportasi. Transportasi itu juga penting karena kalau ketika kita akan melakukan pendistribusian material ataupun ketika kita melakukan pendistribusian dari alat, berarti kita atau alat hasil atau produk itu juga penting. Kemudian untuk proses airnya yang tidak kalah penting itu adalah ketersediaan utilities. Jadi jangan sampai ketika kalian memilih sebuah lokasi pabrik itu jauh dari sumber air ataupun sumber utilities yang lain. Karena kan kalau di sini air itu menjadi faktor utama ya. Nggak mungkin kita kalau kita berkehidupan sehari-hari itu kan kita tidak mungkin lepas dari air. Jadi itu juga menjadi faktor yang sangat penting. Kemudian di sini adalah untuk masalah limbahnya. Nanti apakah limbahnya itu akan kemana sih limbah itu akan kita olah, termasuk juga kebisingan dari pabrik kita apakah nanti akan mengganggu lingkungan tempat kita mendirikan pabrik, apakah dia berada di tengah kota di lokasinya. Kemudian untuk cuaca atau biasanya kalau untuk cuaca itu apakah cuaca atau kondisi lingkungan ya. Cuaca atau kondisi lingkungan di sini adalah kondisi, maksudnya apakah lokasi tersebut dekat dengan bencana atau tidak. Kemudian kecepatan anginnya berapa itu juga harus ditentukan. Apakah dia, karena dengan kecepatan angin itu kita akan tahu lokasi tersebut kalau kita akan membangun misalkan tower setinggi sekian atau flare setinggi sekian, berapa ketebalan yang kita butuhkan, berapa material yang kita butuhkan itu juga sangat menentukan. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah faktor masyarakat, di mana termasuk masalah sosial dan data statistik. Jadi kan ketika kita akan membangun sebuah perusahaan atau sebuah pabrik, faktor lingkungan masyarakat itu sangat-sangat penting. Sebagai contoh adalah makanya sekarang kan ketika kita ingin membangun sebuah perusahaan atau pabrik kan pengikutan putra daerah di suatu lokasi itu kan memang sangat dilakukan ya, maksudnya sering dilakukan dan itu menjadi prioritas utama karena selain yang pertama adalah memang itu biasanya menjadi tuntutan pekerja ya, ikatan pekerja dari sebuah perusahaan.
Yang kedua itu adalah untuk menghindari masalah-masalah sosial yang ada. Masalah-masalah sosial ini termasuk juga penolakan dari masyarakat, kemudian kesenjangan sosial yang terdapat, karena kan ketika kita akan mendirikan sebuah perusahaan kan tidak hanya plusnya kepada masyarakat, tapi minusnya kan juga ada. Misal salah satunya adalah ketika pabrik itu dekat, apakah nanti limbahnya seperti apa. Jadi kan tetap kita harus peduli dengan masyarakat-masyarakat sekitar yang menjadi yang kita pilih sebagai tempat lokasi pendirian pabrik. Seperti itu. Kemudian dari faktor penentuan lokasi ini, kapan sih kita akan memilih di mana sih lokasi itu akan kita bangun. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan survei, metode survei dan di-scoring. Di-score itu maksudnya di-score seberapa untuk mendapatkan nilai tertinggi dari masing-masing faktor tersebut. Jadi misalnya untuk raw material, misalkan kita mempunyai dua alternatif, dua lokasi. Yang pertama adalah ketika kita menentukan, misal kalian akan membangun pabrik bioetanol dari tebu misal. Ada beberapa perkebunan yang akan kalian gunakan untuk sebagai feed. Misalkan ada A, B, C, D. Misalkan ada 4 ya. Kemudian kalian akan menentukan lokasi. Misalkan perkebunan itu ada di Padangan, kemudian di mana itu di Padangan, kemudian di Bojonegoro, di Cepu ataupun di Randu Blatung misal. Kemudian di situ kalian harus menentukan ada beberapa dari 4 lokasi itu kalian dikasih penilaian. Misalkan untuk yang di Padangan dia mendapatkan nilai berapa, kemudian untuk yang di Bojonegoro berapa, di Randu Blatung berapa, kemudian di Blora berapa, dari sekian itu, atau mungkin kalian bisa mengambil posisi di tengah-tengah, di Cepu, kalian ambil di Cepu berapa, misalkan seperti itu. Kemudian untuk transportasi di sini adalah apakah dengan transportasi apa itu maksudnya adalah apakah sudah tersedia jalan baru, jalan kota atau jalan kecil setapak, atau kalian harus membangun lokasi baru atau membangun jalan untuk menuju lokasi pabrik. Kalau mungkin untuk pabrik-pabrik kayak contohnya adalah ketika kalian menemukan sumur di tengah hutan, otomatis kan mau nggak mau kalian harus menentukan nih apakah kalian akan membangun di sana ataukah di lokasi yang dekat dengan transportasi. Kalau dekat dengan sumur, berarti kalian dengan konsekuensi harus membangun transportasinya, kan seperti itu. Kemudian untuk proses penguraian airnya, kalian harus benar-benar menentukan ketika kalian ada di situ, kalian akan mendapat suplai air bagaimana sih? Misal kalian dengan PDAM, kalian tahu sendiri kadang kalau PDAM kan berapa sih kekuatannya, berarti kalian harus menghitung kalkulasi jika kalian membangun di lokasi A, B, C, D itu, kalian akan mendapatkan suplai air untuk kebutuhan sehari-hari di perusahaan ataupun utilities dari mana, itu juga harus kalian miliki. Kemudian di sini adalah untuk bahan bakar dan tenaga kerja. Bahan bakar nanti juga kalian akan suplai dari mana? Apakah dari kalian pakai sendiri, kalian bangun unit sendiri, ataupun kalian akan menggunakan dari misalkan listriknya dari PLN atau yang lainnya, itu juga sudah bisa menjadi pertimbangan. Kemudian untuk tenaga kerjanya, jadi untuk tenaga kerja ini juga kalian harus menentukan, misalnya oke lah untuk pendirian pabrik yang dia berada di tengah atau pinggir kota, itu masih bisa ya, misalkan kalian oke lah kalian tidak menyediakan asrama atau mes. Tapi ketika beda masalahnya kemudian ketika kalian membangun sebuah pabrik misalnya geotermal, yang itu jelas-jelas ada di tengah pegunungan. Kalau geotermal pasti kan dia di daerah-daerah pegunungan ya. Yang kalau misal kalian ke kotanya harus menempuh jarak 1 atau 2 jam, berarti otomatis kan kalian di situ juga harus mendesain, menghitung, dan membangun lokasi untuk mes, tempat tinggal dari pekerjanya. Kemudian ketika kalian akan menentukan apakah mereka akan melakukan shift untuk meningkatkan efisiensi kerja, apakah akan menggunakan sistem off-on atau yang lainnya, itu juga akan menjadi pertimbangan. Kemudian untuk udaranya seperti itu juga untuk faktor masyarakatnya, apakah dia memang masyarakatnya itu masih sangat primitif, tengah-tengah, ataupun dia sudah modern. Kemudian dari semua nilai-nilai itu kalian jumlahkan, mana yang memiliki jumlah tertinggi atau nilai tertinggi dari pemilihan lokasi tersebut yang akan kalian pilih untuk membangun plan atau membangun pabrik yang akan kalian bangun. Jadi lokasinya di situ. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan?
Eh, maaf Bu, kalau untuk yang nilai dari mau nilai tanya, Bu. tertinggi itu dari gimana ya Bu? Dari semuanya. Jadi dari ekomaterial, transportasi itu misal kamu memilih misalnya dari ekomaterial memilih nilai 1 sampai 100 ya. 1 sampai 100 misalkan untuk lokasi A. Lokasi A kamu ngasih nilai 50, B 70, C 60 misal. Kemudian di transportasi ternyata transportasinya yang paling bagus adalah A 80. Dari total semua aspek itu dijumlah mana yang mempunyai nilai tertinggi itu yang digunakan. Jadi nggak satu-satu. Kalau sudah untuk plan location itu sudah perhitungan secara keseluruhan. Jadi keseluruhan dari apa namanya? Keseluruhan dari total dari faktor penentuan lokasi itu yang menjadi pilihannya. Berarti ini bicara tentang cost gitu Bu ya? Kenapa? Berarti ini bicara tentang cost, nilai yang tertinggi tadi? Bukan, kalau ini selain cost, ini juga menentukan aspeknya. Jadi kan ketika kamu bilang transportasi nih, misalkan di lokasi A dia sudah jalan besar, otomatis kan jalan besar kamu nggak perlu, ya tetap akhirnya kan ketika kita mendesain kan cost. Cuma di sini kan penilaian di sini lebih ke transportasi, misal oh dia sudah jalan nasional, berarti kan dia kamu nggak perlu membangun jalan sehingga kamu bisa membeli nilai 80 misal. Kemudian yang kedua dia adalah jalan desa. Jalan desa berarti ya kamu nggak perlu membangun secara keseluruhan, tapi paling nggak kan kamu harus maintenance ketika kalian menaik turunkan apa namanya. Ketika kalian misalkan lokasinya jalannya kurang lebar, kalian harus melebarkan jalan dan yang lainnya itu kan juga ada cost. Misal kalian ngasih nilainya 60. Kemudian lokasi yang ketiga adalah dia ada di tengah hutan misal, berarti kalian harus membangun jalan dari jalan utama menuju lokasi sehingga kalian kasih nilai 40. Seperti itu. Range antara 1 sampai 100, misal kalian berapa sih untuk masing-masing faktor plan location-nya ini untuk maksudnya faktor-faktor ini untuk masing-masing faktor ini kamu ngasih nilai berapa? Bisa dipahami nggak? Baik Bu, paham. Jadi buka ya, tetap ketika kita mendesain kan tetap ujung-ujungnya akan berapa cost minimal yang akan kita hasilkan. Tapi kalau untuk penentuan lokasi ini adalah lebih ke mana sih yang lebih ideal kalian bangun gitu aja sih. Jadi ketika kalian bilang ekomaterialnya misal di A, di lokasi A, kamu bisa menstok lokasi ekomaterialnya adalah 10 ton. Kemudian kalau di B 5 ton. Misalnya kamu bisa memberi penilaian mana sih yang lebih menguntungkan atau mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi dari semua faktor ini ditotal, kemudian dari jumlahnya, baru kalian bisa tahu, oh ini loh, karena dari semua faktor ini saya mendapatkan bahwa yang lokasi A mempunyai nilai yang lebih tinggi dari faktor-faktor yang ada. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bu, satu mau nanya. Terkait raw material dengan apa tadi? Ketersediaan air di sumber air di sumber bahan baku ataupun di tempat lainnya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi acuan terpenting bagi kita kalian masyarakat Gimana sih? Sebenarnya yang jadi apa ya? Acuan kita di dalam menentukan lokasi pabrik itu lebih ke penting raw material atau di ketersediaan air. Dalam artian gini Bu, contohnya misalkan buat bioetanol dari tebu tadi yang kayak Ibu bilang. Nah, kemudian di sumber bahan bakunya yang ada di Cepu itu mungkin ketersediaan airnya sedikit atau mungkin kebanyakan dari lokasi sumber bahan baku itu kekeringan lah dibandingkan dengan itunya nanti pemasarannya. Misalnya pemasarannya di Surabaya lah kita katakan. Nah, pemasaran di Surabaya, kita tahu bahwasanya di Surabaya itu kan daerah, maksudnya di pesisir dekat pantai. Nah, ketersediaan airnya sangat banyak. Tapi
untuk telah dihitung-hitung, kalau kita bangun si kilang ini tadi di Surabaya, cost-nya itu lebih tinggi, tapi dengan ketersediaan air yang cukup atau melimpah. Nah, sedangkan kalau kita bangun kilang dia di Cepu, untuk kos semuanya totalnya itu lebih rendah, tapi untuk ketersediaan air di Cepu itu kurang atau bahkan tidak ada. Nah, itu sebenarnya tolak ukur kita itu iya gimana, Bu? Jadi sebenarnya kan ketika kita memilih lokasi itu kan tetap akan ada alternatif, akan banyak alternatif. Makanya kan di sini kenapa sih kita harus memberi skor untuk masing-masing faktor, itu salah satunya seperti itu. Jadi mungkin karena materialnya tidak yang dalam bentuk, maksudnya dalam materialnya maksudnya masih bisa, bukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan atau korosif, kan mungkin kita masih bisa, oke lah, kita nggak harus di lokasi yang dekat banget dengan material misal, tetapi kita masih mencari lokasi lain, bukan dari dekat dengan material dan tidak juga dekat dengan konsumen, tapi di tengah-tengah, di lokasi tengah-tengah. Misalnya ada alternatif lokasi lain yang memang dia bisa kita gunakan, misalkan lahannya cukup luas, jauh dari lingkungan, tapi tetap akses jalannya memadai dan utilitasnya utilitas airnya ketersediaannya tersedia, ya nggak apa-apa. Jadi kan tetap ketika kita akan memilih sebuah lokasi itu kan kita akan mempertimbangkan selain faktor itu kan pasti kita akan ada, oh kalau saya ada misalnya nih saya ada kebun tebu di Cepu misal, oh Cepu ternyata lokasinya adalah dia jauh dari sumber air. Kemudian kamu bisa menarik garis di sepanjang jalan menuju ke Cepu, dari Cepu ke Surabaya, adakah lokasi yang bisa kalian gunakan untuk sebagai tempat pendirian? Itu kan tetap akan menjadi salah satu analisa kan. Misalkan sepanjang jalan itu, oke, kita menemukan lokasi yang dia dekat dengan air, misalnya sungai, dekat dengan sungai, kemudian ketersediaannya memadai, itu juga bisa. Jadi nggak harus dekat banget dengan lokasi kebunnya atau perkebunannya, tidak juga dengan konsumen, tetapi di antara dua lokasi tersebut. Jadi ketika kalian harus mentransfer itu masih ada di tengah-tengah. Bukan berarti ketika kalian ngambil lokasi melencang jauh. Misalkan kalian mau ke Surabaya, lokasi perkebunannya di Cepu, kemudian kalian ambil lokasi di Blora, ya jangan. Berarti kan nanti cost-nya akan lebih panjang kan. Tetapi ketika kalian mengambil alternatif lain, misal ada di Bojonegoro misal, atau ada di Lamongan misalnya, ada di Lamongan kan berarti dia ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu yang memang kalau di Cepu sudah tidak memungkinkan karena ketersediaannya airnya kecil, tapi di sepanjang jalan untuk ketika kalian akan mentransfer dari lokasi perkebunan sampai ke konsumen, di sepanjang jalan itu kan kalian bisa analisa lokasi-lokasi mana sih yang akan kita gunakan untuk kita bangun untuk pabriknya. Seperti itu. Jadi nggak harus dekat banget dengan lokasi feed, tapi juga dia masih yang dalam range itu, dari feed sampai ke konsumen itu kan tetap akan ada jalan kan. Maksudnya masih tetap akan, ketika kalian pendistribusiannya kan tetap dari sepanjang jalan itu mana sih yang bisa kamu gunakan atau kita pilih untuk pembangunan dari pabriknya. Bisa dipahami Rick di sini? Jadi nggak harus saklek di situ. Tapi ketika kamu kan tetap, makanya di sini butuh scoring. Di sini seperti itu fungsinya. Ketika menentukan A, B, C, D ya, berarti kamu mana sih yang mempunyai nilai yang walaupun dia dekat dengan material, tapi dia sumber dari airnya nggak ada. Berarti kan airnya kamu kasih nilai 10 misal. Tapi kan ketika di B mungkin dia materialnya kamu kasih nilai 50, tetapi untuk airnya kamu bisa ngasih 80, tapi kan kemudian dari total semuanya itu kan kamu bisa menentukan, oh yang paling memungkinkan adalah di lokasi ini, kan seperti itu. Makanya kenapa di sini perlunya kalau untuk cara cepat dalam menganalisa semua itu bagaimana, Bu? Sedangkan kita kan hanya butuh waktu hanya singkat, terus harus menganalisa dari berbagai aspek. Cara cepatnya? Cara cepat dalam menganalisa yang itu tadi. Ketika kalian ada visibility study, kan ketika kalian mau membangun plan design kan angka awal adalah visibility study ya harusnya ya.
Visibility study itu kan kalau kita proyek, ini kalau proyek bener loh ya, itu kan nggak mungkin sebulan 2 bulan, dia pasti kan setahun 2 tahun pasti, atau paling cepat ya setahun lah untuk visibility. Nggak mungkin kalian visibility study untuk pembangunan kilang, terus kalian cuma 1 bulan, itu nggak mungkin. Pasti ketika itu pasti waktunya akan lebih lama. Jadi misalkan kalian untuk sudah menentukan, kamu lihatlah pengalaman ketika sebuah pabrik, misalkan Blok Masela itu sudah berapa lama sih direncanakan, ya kan? Ketika direncanakan itu kan dia belum terrealisasi karena memang mereka membutuhkan visibility study-nya untuk memastikan lokasi mana yang akan dipilih, kemudian untuk menentukan row-nya mana, itu kan memang butuh waktu yang agak lama karena visibility study ini merupakan fondasi dari kalian akan membangun plan. Jangan sampai kalian yakin karena pengerjaannya asal-asalan kemudian menyebabkan pabrik kalian tidak dibangun. Kalau kalian bicara masalah desain, pradesain untuk kalian skripsi ya ini, itu bisa kalian, kan nggak mungkin juga misal kalian akan, saya ingin siapa tadi membangun proyek LPG di Blok Masela, terus kalian datang ke Blok Masela, kan kayaknya nggak mungkin ya. Paling nggak didekati dengan pendekatan dari Google misalnya. Oh, di situ kalau dari lokasi dari Google di situ ada aliran sungai. Paling nggak seperti itulah yang bisa kalian lakukan. Nggak harus yang memang, tapi beda lagi ketika itu sudah proyek. Kalau proyek pengerjaannya nggak mungkin cuma sebulan 2 bulan untuk visibility dan penentuan faktor-faktor lokasi. Bisa setahun lebih itu pasti. Seperti contoh, ketika kita bangun PEP Bandung ya, kemudian kan ada analisa untuk membangun PEP Bali dan PEP Prabu Mulih ya. Itu kan sampai sekarang masih visibility study. Karena penentuan lokasinya apakah, karena ketika kita bilang mau membangun lokasi di titik A, itu kita juga harus menentukan, jangan-jangan ketika kita memilih kita mau bangun di lokasi A gitu. Dia pinggir pantai, jangan-jangan itu bukan awalnya itu dikira ada lahan Pemda yang bisa langsung kita akuisisi atau kita minta. Tapi ternyata itu ada lahan sengketa. Hal seperti itu kan juga menjadi faktor yang harus kita awal ketika kita akan membangun, atau itu menjadi sebuah visi menjadi pembelajaran atau menjadi note ketika kita akan membangun sebuah perusahaan ataupun pabrik. Jadi banyak faktor dan itu nggak mungkin dikerjakan dalam waktu singkat, Rick. Pasti akan butuh waktu. Visibility itu paling nggak setahun 2 tahun itu. Dengan waktu segitu kan harusnya ya paling nggak kan sudah ya, waktu itu kan nggak waktu yang cukup lama juga, itu kadang lebih dari 3 tahun 4 tahun kalau untuk yang perusahaan-perusahaan besar. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini? Terima kasih. Bisa. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita next untuk proses desainnya? Ada pertanyaan yang lain kah? Bu, saya mau tanya, Bu. Kamu di mana? Di Halo, asrama? Nah, Bu. Iya, di asrama, Bu. Oke, Bu. Jadi masih pertimbangan yang raw material tadi. Terus untuk pembangunan kilang Cilacap itu pertimbangannya apa ya, Bu? Soalnya kan raw material dari mana-mana jauh itu. Kalau di Cilacap itu sepertinya kan karena dia pasti akan pertimbangan kalau sudah di Cilacap, itu kan sudah ada existing plan-nya kan. Dia kan dari segi transportasi dan yang lainnya kan lebih mudah. Utilities dia tidak perlu bangun yang jelas. Kemudian dari segi transportasi dia sudah nggak perlu bangun pelabuhan, ya kan. Kemudian untuk pendistribusiannya dia bisa ikut jalurnya dari Cilacap. Itu pasti karena dia mengambil Cilacap, ya karena dia biasanya kan tetap ketika kenapa sih Pertamina itu lebih suka mengembangkan yang sudah ada, karena di situ kan sudah terfokus, dia kan sudah established gitu kan, secara misalnya ini dari faktor masyarakatnya juga sudah oke. Kemudian dari utilities kan pasti misalnya utilities dia mau pakai steamnya kan bisa nebeng, atau kalau memang fit dari yang lama sudah memenuhi kan ya sudah otomatis tinggal dipakai. Kemudian pelabuhan, ketika kita bilang untuk pendistribusiannya lewat laut, dia nggak usah susah-susah bikin pelabuhan, itu sudah ada. Pasti pertimbangan-pertimbangan seperti itu, dibanding dengan dia harus membangun pelabuhan baru, kemudian harus membangun kilang baru, utilities baru, belum lagi adaptasi masyarakatnya, dan yang lainnya.
Seperti itu. Beda ketika dia tipe gasnya adalah sol gas ya, kayak di Cepu. Di Cepu itu dipaksa dibangun di Cepu karena memang kalau didistribusikan lebih jauh, paling nggak kan tetap akan ada kilang agro ya. Acid gas removal kan tetap seharusnya ada, tapi kemudian mau dikemanakan ya terserah. Tergantung pertimbangannya seperti apa. Kalau memang dia merasa di situ dari segala faktor utilities, kemudian dari faktor lingkungan memenuhi, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah dibangun di dekat sumurnya. Seperti itu sih. Sama juga ketika ada mega project Tuban ya, itu didekatkan di TPPI kan. Salah satunya kan memang supaya dia lebih gampang juga untuk aspek-aspek yang lain kan dia bisa ikut atau bersama dengan yang kilang sebelumnya. Itu pasti kalau dihitung-hitung itu pasti lebih menguntungkan daripada dia harus membangun kilang baru. Apalagi untuk fitnya, memang kalau dari manapun fitnya diambil dari jauh, misalkan ya sudah nggak ada perbedaannya kan untuk masalah fit. Tetap dari misalkan dari mana, dari Arab atau dari Iran, dan yang lainnya kan tetap mau nggak mau kan tetap pendistribusiannya akan ke situ daripada dia bangun kilang baru yang harus bangun pelabuhan, ya kenapa dia nggak ikut dengan pelabuhan yang sudah ada? Berarti kan kos di transportasinya bisa nol dan dia bisa mengasih penilaian untuk transportasi tinggi karena dia sudah ada yang existing di situ. Pasti seperti itu. Kecuali kalau blok Masela ya di situ nggak ada, ya mau nggak mau kan tetap harus plan kan. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Ibu, sebenarnya untuk RDMP Cilacap itu sempat pernah ada penolakan, Bu, mengenai desain dari stack sama flare-nya. Itu lokasinya di bawah jalur ini penerbangan pesawat. Sedangkan lokasi sebelahnya lagi ada existing plan, sebelah kanannya itu ada pabrik semen. Jadi lokasi memang hanya di situ. Dan kebetulan di bawah jalur penerbangan itu ya faktor hambatannya sebenarnya cuma satu, tapi ya dilema juga kalau misal seandainya nggak jadi dibuat. Itu menurut Ibu gimana, Bu? Kalau sudah masalah seperti itu kan sebenarnya harus duduk bareng ya harusnya ya. Kalau sebenarnya kan tetap harus ada solusi. Maksudnya kan tetap kita harus mengering mana sih yang lebih menguntungkan, atau bisa nggak sih misalkan untuk untuk permasalahan itu bisa nggak sih digunakan, dicari alternatif solusi yang lain gitu loh, Dik. Jadi kan tetap untuk untuk penilaiannya skornya itu kan memang lebih jika itu masih bisa dikonsultasikan karena dia jalur penerbangan kan berarti dengan dinas perhubungan ya hubungannya ya. Berarti kan di situ harus ada win-win solution antara Pertamina dengan dinas perhubungan. Karena memang selama ini yang sering terjadi adalah dari itu sering miss. Sama juga ketika kalian mungkin tahu kasus gas kota. Gas kota Gundih itu kan bisa mengalirkan gas ke sebagian blok di daerah sana. Gundih itu mana sih? Dari mana sih? Mana sih Gundih itu? Saya lupa. Randu Blatung. Randu Blatung. Jadi di Randu Blatung itu ada satu blok, itu dia yang bisa ada aliran gas dari Gundih. Tetapi di blok yang lain, dari dia hanya terhalang oleh jalur kereta. Itu yang di sisi lain dari kereta itu dia nggak dapat jaringan gas. Itu kan sebenarnya kan pasti penduduk yang tidak dapat jaringan gas merasa, loh, saya juga orang Randu Blatung loh, seharusnya saya punya fasilitas yang sama, iya kan? Tetapi kenyataannya itu adalah masalahnya adalah tidak ada deal antara pihak dari PGN ya berarti PGN dengan dari KAI. Padahal kan sebenarnya di situ kan seharusnya bisa digunakan, maksudnya untuk win-win solusinya kan seharusnya ada. Apakah dia akan dibangun di bawah atau kan dia mau dialirkan ke atas untuk gasnya, kan tetap harusnya kan ada win-win solution di situ. Tapi selama ini dia sudah hampir 5 tahun lebih tetap aja nggak ada masalah. Sebenarnya kan solusinya tetap bagaimana kedua pihak tersebut bisa mendiskusikan, bisa duduk bareng untuk mencari solusi apa sih yang terbaik, gitu kan seharusnya bisa dilakukan. Ya kemarin seperti itu tetap belum ada solusinya dan belum ada kata sepakat. Padahal itu sebenarnya kalau menurut kita kan hal yang simpel ya.
Harusnya kan bisa, oh kalau misalkan saya mengebor ke bawah itu bisa nggak sih dengan berapa kedalaman berapa yang diyakinkan bahwa gas pipanya itu tidak akan terjadi goncangan atau tidak akan terjadi kerusakan ketika ada kereta lewat atau yang lainnya, atau ketika mengebor ke bawah itu diyakinkan bisa memastikan bahwa konstruksi di atas tidak akan terjadi perubahan sehingga tidak akan mengurangi atau tidak akan menghambat laju perjalanan kereta api setiap harinya. Itu kan sebenarnya kan bisa kan, karena kan dengan kecanggihan teknologi itu kan jangankan cuma hanya mengebor beberapa meter dari tanah ya, kita teknologi aja sekarang kita sudah bisa menembus laut kan, istilahnya kan seperti itu. Kalau di tanah kan otomatis akan lebih mudah dibanding dengan yang ada di laut kan, logikanya kan seperti itu. Terus belum juga, itu hal simpel. Atau mungkin pertimbangan yang lain, mungkin cost-nya yang tidak masuk, itu juga mungkin menjadi pertimbangan juga ketika hal tersebut tidak terrealisasi. Tapi sebenarnya kan tetap bisa win-win solusinya seperti apakah tetap bisa dilakukan. Kalau saya sih seperti itu sih. Terus akhirnya gimana untuk yang di mana itu? Yang di Cilacap? Sudah deal atau belum? Untuk yang di Cilacap setelah komisioning komisioning analisis dampak lingkungan hidup itu ketunda selama 2 tahun, tapi untuk itu 2017, awal tahun ini sudah mulai dibangun sih, mungkin sudah mendapatkan win-win solution. Kayak seperti yang lainnya itu kemarin sempat ditolak oleh masyarakat karena permasalahan air tanah. Dulu pernah pembuatan 2 buah tangki besar, namun ketika pembangunan tersebut harus mengeringkan air tanah dalam pembangunan fondasinya, masyarakat merasa saya kebutuhan airnya bagaimana selama pembangunan tersebut karena air tanahnya kering. Nah kemarin juga sempat diajukan juga yang seperti itu, namun mungkin untuk solusinya kayaknya ya bakalan ada pembengkakan biaya seperti suplai air kepada masyarakat dari PDAM yang ditanggung oleh Pertamina, mungkin seperti itu yang ditemukan win-win solution. Tapi yang masalah jalur penerbangan mungkin sudah ditemukan, makanya sudah mulai 2 tahun setelah komisioning tersebut ini. Oke. Jadi kan untuk masalah-masalah, tapi kan tetap nanti hitung-hitungannya adalah ketika mencari lokasi baru ataupun dengan sudah existing ya, misalkan dengan masalah air tanah gitu, dia harus menambah lokasi, memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar, itu kan pasti akan dihitung mana sih yang lebih menguntungkan, ya kan? Karena kan ketika hanya memenuhi kebutuhan masyarakat dibanding dengan harus membangun jalan, harus membangun pelabuhan, itu kan pasti akan mereka ada hitung-hitungannya, pasti akan dihitung-hitung mana yang lebih menguntungkan dan pasti itu menjadi solusinya. Seperti itu sih, tetap kan ketika mendirikan sebuah pabrik itu kan, ya itulah tadi ujung-ujungnya adalah berapa kos minimal dengan penghasilan yang paling tinggi kan, seperti itu kan. Itu pasti menjadi faktor utamanya. Ya juga kalau misal seandainya itu bagaimana Bu? Ya tetap dengan faktor-faktor yang lainnya mengikuti lah, maksudnya dengan faktor masyarakat udara dan yang lain kan faktor-faktor lain kan untuk yang sudah ya. Gimana lagi? Kalau seandainya kita sebagai engineer-nya Bu, perancangnya dari pabrik tersebut, apabila memang yang bermasalah dari segi tadi kayak flare misal Bu, boleh nggak sih flare kita tuh dititipkan ke existing yang sudah ada Bu? Seandainya memang masih ada space di situ. Harusnya kan nggak masalah kalau gini loh, dia bisa dititipkan atau enggak itu kan banyak faktor. Yang pertama adalah apakah flare yang lama itu kuat nggak sih dengan penambahan yang kita lakukan, itu kan menjadi faktor utama. Jangan sampai ketika kita menitipkan, kemudian ternyata kapasitasnya tidak memenuhi, atau mungkin cerobohnya terlalu kecil. Itu kan nggak boleh juga. Akhirnya nanti ketika terjadi, karena tidak bisa membakar, akhirnya terjadi penaikan tekanan di pipanya, itu kan nggak boleh. Kalau selama dia masih desainnya masih oke, seharusnya nggak masalah. Kalau apalagi kalau itu dari satu perusahaan yang sama, Pertamina ke Pertamina, berarti kan lebih nggak masalah lagi kan? Iya kan? Karena kan ya sudah itu satu perusahaan, kalau memang desain dari awalnya sudah ada, kemudian sudah masuk, kita hitung ulang dan itu sudah masuk spek dan nggak diyakini tidak akan ada masalah safety di dalamnya, ya harusnya nggak masalah. Tapi kan desain lama kan biasanya bukan awalnya kan dirancang tidak untuk ditambahkan dengan flare lama kan. Biasanya kan ketika kita mendesain sebuah pabrik A, gini kan kita awalnya kan tetap berapa sih kapasitas kita, kemudian
berapa sih gas yang harus kita bakar, kan hanya mengikuti itu, karena kan awalnya kan tetap hitungannya adalah ketika kita mendapatkan desain yang minimal dengan safety, dengan perhitungan yang sudah optimal, kenapa kita harus menaikkan, bukan menaikkan ya, untuk harus membesarkan desain itu kan biasanya tidak dilakukan juga ketika kita mendesain kan. Itu menjadi pertimbangannya, harus memastikan bahwa flare lama kuat untuk kita pakai. Gitu. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan lain kah sebelum kita lanjut? Bu, mau tanya, Bu. Gimana, Din? Ini dalam proses desain ini, perubahan fit itu nantinya bisa jadi faktor pertimbangan untuk apa nggak, Bu? Maksudnya kan kita memang pas desain itu berharap bahwa raw material kita ini akan bertahan sampai lama. Cuman kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Jadi misal suatu saat ternyata raw material yang kita plan yang kita desain dengan raw material A itu ternyata si raw materialnya itu udah nggak bisa mencukupi dan harus ditambah dengan B, itu kira-kira jadi pertimbangan nggak, Bu, dalam proses desain? Kalau awal ketika kita akan mendesain itu kan desain awal adalah kita akan melakukan spesifikasi dari raw material, ya kan? Misal kita akan mendesain CDU, kolom untuk CDU. Tapi kan kita harus memfikskan apa sih yang mau kita desain. Berapa sih komposisi dari C6-nya berapa, C7-nya berapa, C8-nya sampai dengan C20-nya berapa, kan kita tetap harus ada range-nya kan. Kita nggak mungkin bisa mendesain secara fix kalau kita tidak tahu untuk komposisi darinya. Tetapi misal dalam perkembangannya adalah terjadi, misalkan ini fit yang sama yang kita desain dari awal adalah tidak memenuhi. Yang bisa kita lakukan adalah kita menambah atau mengambil fit dari yang lain. Tetapi komposisi fit awalnya kita dekatkan dengan fit yang sudah existing. Bisa dipahami maksudnya. Misalnya dari B, dia ternyata C8-nya tinggi. Berarti kan kita harus bagaimana mengkombinasi dengan fit yang lain supaya fit awal yang komposisinya itu mendekati yang sudah kita desain. Karena kita nggak mungkin mengubah desain. Ada yang bisa kita lakukan adalah merubah komposisi dari fitnya. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Jadi untuk yang fit awal ya sudah, yang memang yang kita mau kita bangun apa. Tapi kan ketika kita sudah dengan perkembangan zaman fit yang kita miliki habis, ya berarti kita memodifikasi fit dari beberapa sumber supaya mendekati fit awal yang kita desain. Seperti itu. Kalau kita nggak punya gambaran fit sama sekali, nggak bisa juga. Nanti desain kalian pasti nggak sesuai. Misalkan ini komposisi H2S-nya adalah kita desain 30%. Ternyata ketika kita dapat setelah itu habis menjadi 40%, otomatis gimana caranya kita bisa harus menurunkan komposisi dari 40 ke 30. Berarti kita harus mencampurkan sweet gas supaya komposisinya itu maksimal 30. Seperti itu yang harus kita lakukan. Harus ada mix untuk mendekati fit yang kita mau. Karena kalau misalkan sour gas-nya 40% kan 30, kemudian yang datang 40, otomatis kan agromu nggak akan memenuhi kan. Pasti kan di situ desain dari agromu pasti tidak memenuhi karena maksimal 30. Berarti kan kamu nggak bisa 40 masuk langsung ke agromu. Otomatis kan kamu harus menurunkan komposisi H2S-mu supaya misalkan batasan desain 30 ya, 29 atau 28. Berarti kan kamu harus menambah sweet gas supaya dia menjadi komposisinya lebih kecil. Seperti itu. Jadi lebih ke modifikasi fit ya. Kalau untuk existingnya berarti ada kemungkinan untuk penambahan unit untuk treatment si fitnya berarti, Bu? Bukan penambahan unit, jadi lebih ke memodifikasi fitmu. Jadi untuk kilang, kamu mau mendapatkan kilang itu kan tetap beresiko ya. Otomatis kamu harus sadol sekian lama, kemudian harus mengkonek dari existing planmu ke yang baru. Tapi kan ketika kamu memodifikasi fit kan, kamu tinggal misalkan menambahkan misalkan dari sour gas pabrik sumur A, kemudian kamu tambah dengan sweet gas di sumur B, ya udah. Ya kalau penambahnya kan tetap iya, maksudnya kan dalam bentuk pipa, tapi bukan satu unit kilang misalkan kamu harus menambah satu agregat di depannya kan enggak. Tapi lebih ke piping, kalau dari gas ya, lebih ke piping untuk mengkonek antara yang sumur A dan sumur B. Kan biasanya kalau injeksi kan maksudnya konek untuk gas kan bisa dari piping kan, nggak harus dari pakai piping kan, jadi bisa langsung untuk mendapatkan komposisi yang kamu inginkan. Biasanya seperti itu. Sama juga ketika kamu kerutmu heavy, kemudian
Padahal sebelumnya adalah medium, otomatis kamu harus menambahkan light crude biar dia menjadi komposisinya medium. Nah, seperti itu. Lebih ke apa? Memodifikasi fit yang mendekati dengan yang sudah kamu desain. Seperti itu. Jangan sampai kemudian kamu nggak bisa memodifikasi terus kilangnya nggak berjalan. Juga bisa. Jadi pahami, Dina. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Melanjutkan dari pertanyaan Dina tadi, Bu. Misalnya kita terjadi modifikasi fit pada pabrik yang kita bangun. Terus ternyata fit yang B itu lebih mahal dari fit A. Itu karena misalnya jaraknya yang relatif jauh ataupun dari komposisi fit yang begitu bagus ataupun lebih murni. Nah, itu agar tidak terjadi perubahan pada produk yang kita jual itu kan seperti yang kita ketahui biasanya kan kalau produk kepada konsumen yang kita itu kan itu udah ada kontraknya, Bu. Nah, itu agar tidak terjadi perubahan harga jual yang produk yang kita jual itu apa yang harus kita tekankan, Bu? Apa dari segi prosesnya ataupun dari efisiensi peralatannya atau gimana, Bu? Untuk apa ini berarti kan untuk karena fit awalnya, fit misalnya nih dari desain awal kamu fitmu adalah untuk satu barelnya $5 ya. Kemudian ketika kamu mendesain, ya terjadi perubahan perhitungan lah dari perhitungan awal. Jadi dari $5 menjadi $8 gitu ya. Jadi ketika kamu memodifikasi fit, Bu, mungkin gitu. jadi 1.000 gitu. Berarti kan kamu di situ tetap kan di situ akhirnya dengan nilai jual yang sama, ya kan? Begitu ya maksudmu? Oke, guys. Iya, Bu, maksudnya kan mungkin kalau ada modifikasi fit kan ada terjadi perubahan perhitungan awal kan ya, Bu ya. Mungkin dia akan mempengaruhi dari keuntungan ataupun dari suplai produknya, dia bakal terjadi pengurangan atau gimana. Nah, itu cara kita untuk mengatasi masalah gitu biasanya dari pabrik-pabrik itu biasanya melakukan efisiensi di bagian apanya, Bu? Apa dari segi kondisi operasi prosesnya ataupun mengurangi yang jelas fitnya atau gimana, Bu? Ketika efisiensi itu kan yang jelas kita tidak bisa untuk spek, kita nggak bisa menurunkan kualitas dari spek produk, itu yang pertama. Jadi tetap mungkin sih, karena biasanya kalau spek produk itu kan ada range, kan ketika kita ada spek kan nggak mungkin kita saklek misalkan 30%, tetap kan ada range-nya antara 20 sampai 30% gitu kan. Misalnya untuk komposisi A, dia batas minimal 30, batas maksimalnya 50. Dari situ mungkin kita bisa turunkan dari spesifikasinya. Tetapi tetap yang kita acuan untuk produknya, tetap dia harus masuk ke standar baku yang dikeluarkan oleh SDM. Jadi kan untuk Ditjen Migas sudah mempunyai spesifikasi, ya sudah itu harus kita ikuti. Selama dia penurunan efisiensi, penurunan komposisi dari produknya, selama dia masih masuk ke spesifikasi itu nggak masalah. Kemudian untuk analisa itu perlu dilakukan analisa total. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya harus menurunkan kapasitas, nggak bisa. Jadi jangan sampai ketika kamu menurunkan kapasitas, ternyata dengan kapasitas yang kecil, cost produksimu lebih tinggi. Mungkin juga kamu bisa menaikkan kapasitas, karena kan dengan kapasitas yang sama, misalkan dengan kapasitas yang sama, kamu analisa ini. Tetapi kan ketika kamu menaikkan kapasitas, kan kamu juga harus melihat apakah pabrikmu mampu beroperasi apa enggak, ataupun alat-alatmu itu tersupport enggak dengan kenaikan kapasitas. Biasanya kan salah satu perusahaan itu bisa menaikkan income atau pendapatan itu adalah ketika dia bisa menaikkan kapasitas dari produksinya. Kapasitas dari fitnya, kapasitas produksinya kan dia bisa naik dengan kenaikan fit ya. Jadi tapi kan di situ juga harus dianalisa juga apakah dia desainmu itu memenuhi nggak, alat-alatmu itu bisa nggak dengan penaikan kapasitas yang kamu lakukan. Itu juga harus dianalisa. Termasuk juga aspek-aspek yang lain seperti masalah utilitiesnya akan seperti apa, kemudian tenaga kerjanya seperti apa, itu juga harus menjadi, itu bukan satu, kita nggak bisa bilang, saya, misalkan kamu menaikkan kapasitas atau mengganti fit, kamu langsung bilang, oh berarti saya harus menurunkan kapasitas, oh saya berarti harus menaikkan kapasitas, tapi itu harus dianalisa secara keseluruhan gitu. Jadi harus dianalisa dari fit sampai akhir, dari utilities, aspek lingkungan, pekerja, dan yang lain itu harus dianalisa secara keseluruhan. Atau juga ini, bisa juga dari alternatif pemilihan fitnya. Misalkan untuk kita lihat apakah dengan harga, maksudnya dengan sekian banyak sumber fit, maksudnya dari
dari fit yang berbeda-beda itu mana sih yang masih, misalkan nih ada alternatif, misalkan kita sudah A, B, C, D ya untuk yang heavy crude misal. Heavy crude ini ada beberapa, pasti kan ada spesifikasi yang berbeda ketika kita bilang dari sumur mana sih fit itu berada, pasti kan beda kan. Mana yang kita cari dari kombinasi beberapa, kalau kita sudah hitung dari beberapa kombinasi itu, mana sih dengan kombinasi fit atau komposisi fit yang kombinasi fit mana dari sumur-sumur itu kita campur, kita mempunyai spesifikasi yang kita inginkan, tetapi dengan harga yang paling minimal itu juga bisa dilakukan. Tapi untuk mana yang akan itu kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa bilang kalau oh saya harus menaikkan, harus menurunkan, nggak bisa, harus dianalisa secara keseluruhan. Tapi paling tidak dengan memodifikasi fit, kemudian mencari nilai yang paling kecil atau yang paling mencari harga yang terendah itu bisa kita lakukan paling enggak. Tapi untuk keseluruhan prosesnya memang harus dilakukan harus dilakukan keseluruhan. Jadi nggak bisa kita separuh-separuh seperti itu. Siap Bu, terima kasih Bu. Ada yang lain? Sebelum kita lanjut. Bu. Apa? Oh, kan? Oh, saya Bu. Gimana sih ya? Jadi gini Bu, sebetulnya semua masalah pertimbangan tadi itu kan bisa diatasi kalau kita tahu gimana caranya scoring. Atau di sini uji visibility study ya. Nah, itu kan, tapi masalahnya kan untuk belajar visibility study kemarin saya cek itu biayanya tuh sampai 3 juta Bu satu kali proses pembelajaran. Apakah nanti di pembelajaran ini kita akan belajar juga tentang visibility study ataukah hanya pada desain saja Bu? Maksudnya ini kan termasuk mendasar juga Bu. Maksudnya ini untuk apa ini? Untuk kalian PKL apa untuk nanti kondisi real di lapangan? Untuk mata kuliah ini Bu maksudnya. Jadi kayak kuliah. nanti kita sampai ke visibility study ataukah untuk pemilihan lokasi ini hanya sebatas pada kayak gimana cara pemilihan lokasi aja Bu. Kalau saya Soalnya kan kalau kita udah bisa scoring itu kan udah bisa mengatasi semua masalah yang tadi ditanya anak-anak sih Bu, kalau menurut saya. Ya, jadi kan Terima kasih, Bu. untuk PKL untuk KKW kalian ya, kalau kita KKW sih. Untuk skripsi kalian, kalau menurut saya sih nggak harus visibility yang benar-benar harus real kayak ya nggak apa-apa sih kalau kalian ingin real seperti ketika kalian akan membangun sebuah plan itu lebih bagus. Tapi cuma kalau memang itu nggak mungkin dan nggak mungkin untuk dilakukan, ya kalian mungkin untuk lokasi nih, contoh lokasi, kenapa sih kalian memilih lokasi di A? Ya sudah kalian jelaskan aja lokasinya, alasannya seperti apa. Kalau itu masih rasional sih seharusnya nggak masalah. Bukan yang harus mendetail harusnya sih kalau selama ini sih kalian misalkan menentukan lokasi A. Misalkan kalian untuk apa tadi yang dia memilih di Masela ya, blok Masela. Saya akan menjelaskannya ya, seperti contohnya adalah ini. Saya mengambil lokasi tersebut karena dekat dengan sumber atau dengan raw materialnya, karena dia tipe gasnya adalah ini, sehingga kalau kita jauhkan berarti nanti misalkan kalau dia sour gas nanti akan terjadi korosi di perpipaan yang menyebabkan terjadi kebocoran sehingga dia menyebabkan maintenance alatnya atau lifetime dari pipanya lebih kecil. Itu mungkin alasan pertama. Kemudian yang kedua, untuk supply dari utilities nanti saya rencana, berarti kan kalian di situ bisa lihat dari Google Map ya lokasinya di mana, kemudian mana sih aliran sungainya, kemudian kan kalau di Google Earth ya, di Google Earth atau Google Map itu kan sudah tahu ini jalan umum, ini sungai, itu kan bisa dideteksi. Oh, saya mengambil di sini karena dia dekat dengan airnya, saya bisa mengambil dari sungai apa. Misalnya seperti itu sudah nggak masalah sebenarnya. Selama kalian bisa menjelaskan secara gamblang kenapa sih kalian memilih di situ? Selama kalian bisa menjelaskan, sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya kan ketika kalian nanti ujian skripsi, itu kan biasanya kita bilangnya kan defense ya. Defense adalah bagaimana kita bisa mempertahankan pendapat yang kita miliki. Jadi kan ketika ada pertanyaan dari orang lain, kamu bisa bertahan dengan jawaban, dengan alasan yang kamu lakukan. Yang misalnya kamu milih ini, ya sudah berarti kalau kamu defense itu berarti kamu harus berjuang mempertahankan pendapat yang sudah kamu ambil. Seperti itu sih sebenarnya.
Itu untuk yang skripsi ya. Beda lagi ketika nanti kalian sudah masuk ke project atau kalian nanti masuk ke kontraktor, otomatis mau nggak mau kalian memang harus visibility study-nya dibenerin. Bentar ya, saya tak nerima telepon. Bentar. Ya, terima kasih Bu. Oke, gimana Toyang? Sudah ya, sudah cukup ya, sudah jelas, sudah Ya, Bu. mewakili. Ada Ya, Bu. pertanyaan Terima yang kasih lain? Bu. Ada pertanyaan yang lain? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Jadi kita lanjut untuk yang proses design development. Jadi untuk proses desainnya ini ada ada banyak faktor ya sebenarnya. Banyak faktor yang harus kita penuhi, seperti tipe dari desainnya, visibility dari alatnya, kemudian proses equipment-nya, alatnya seperti apa, kemudian layout-nya, kemudian detail estimasi desainnya juga, proses diagram, technical faktornya apa, raw material, was produknya, kemudian equipment, plan location, cost, time factor, dan proses consideration. Jadi untuk proses desainnya itu adalah hal yang perlu kalian lakukan. Jadi banyak faktor memang, tapi satu-satu memang harus diselesaikan atau dilakukan untuk masing-masing tahapannya di sini. Di sini untuk tipe desainnya juga kita sudah banyak bahas ya. Untuk detail estimasinya berarti jadi untuk tipe desainnya seperti apa, visibilitas tadinya seperti apa untuk prosesnya, jadi kemungkinannya itu akan seperti apa. Paling gampang nih, ketika kalian akan memilih proses secara adsorpsi dan absorpsi, tetap kalian kan walaupun itu sama proses pemilihan pemisahan kan, tetap kalian harus benar-benar ketika kalian bilang saya ingin menggunakan proses adsorpsi, kalian harus benar-benar tahu alasannya apa sih kok harus adsorpsi gitu. Misalkan kalian memilih absorpsi, ketika milih absorpsi terus kalian mau pakai apa sih untuk absorpsinya, regenerasinya seperti apa sih, sama juga ketika kalian memilih adsorpsi. Jadi hal-hal seperti teknik seperti itu atau kemampuan menganalisa atau ilmu-ilmu dasar itu tetap harus kalian gunakan di sini untuk ketika kalian akan memilih sebuah proses desainnya. Alasannya memang harus kuat dan itu harus masuk akal. Seperti itu. Termasuk juga masalah efisiensi ketika kalian menggunakan memilih sebuah proses, kemudian cost-nya itu seperti apa, kemudian keruwetan, maksudnya kemudahan prosesnya itu seperti apa, regenerasinya seperti apa, terus aspek limbahnya itu seperti apa, mana yang menghasilkan limbah lebih kecil atau yang lainnya, itu yang harus kalian pelajari. Kemudian untuk detail estimasi desainnya itu juga, karena kalau kalian sudah tahu itu kan otomatis walaupun untuk proses desain paling nggak kalian harus tahu, karena estimasi desain itu digunakan akhirnya nanti adalah untuk perhitungan cost mana yang harus kalian cost berapa yang akan kalian butuhkan untuk ketika kalian mendirikan sebuah pabrik di situ. Itu tadi kita sudah banyak membahas di sini ya untuk yang proses desain. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Itu. Bu, izin bertanya, Bu. Yang type of design ini nanti arahnya kemana ya, Bu? Maksudnya itu lebih ke misalnya kita mau desain kolom distilasi. Jadi yang cocoknya itu ke distilasi vakum apa atmosferik. Maksudnya tipe desain ini lebih ke arah desain alatnya atau mencocokkan dengan prosesnya gitu, Bu? Gimana? Lebih ke desain mencocokkan ke prosesnya. Jadi kalau untuk proses desain ini kita belum bicara masalah untuk peralatan desainnya ya. Jadi untuk peralatan desain kan kita akan lebih menghitung, mengkalkulasi berapa sih, misal kalian sudah tahu ini. Jadi untuk tipe desain ini adalah tipe desain misalnya untuk kolom distilasi ini. Jadi kamu lebih ke fitmu apa sih kalau misalkan memilih
distilasi atmosferik, bertekanan atau vakum, di situ kamu lebih ke alasan yang reasonable itu yang mana, yang masuk akal itu seperti apa. Kalau misalkan bisa dengan distilasi biasa atmosferik, kenapa harus menggunakan vakum misalnya. Tapi ketika kamu tidak bisa dengan menggunakan distilasi atmosferik, otomatis misalnya harus pakai vakum nih, ya sudah nggak apa-apa dengan vakum itu karena alasannya ini lebih seperti itu untuk tipe desainnya. Tapi ketika kalian sudah membahas masalah perhitungan detailnya di desain itu, di tipe desainnya itu lebih ke peralatan ya nanti akhirnya, peralatan prosesnya ya, desain peralatannya. Seperti itu kayaknya. Oh iya, makasih Bu. Jadi ini lebih ke prosesnya, lebih ke pemilihan proses. Karena kan ketika kita bilang proses itu kan pasti akan banyak alternatif proses kan. Tapi ketika kita menentukan, kita harus tahu proses mana yang akan kita ambil. Itu sebenarnya ketika kita mendesain itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Kalau menurut saya. Kenapa kita nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar? Karena setiap orang itu pasti punya pendapat masing-masing. Tetapi selama pendapat itu adalah masuk akal, kemudian disupport dengan data disupport dengan data yang maksudnya data ilmiah, itu masih nggak masalah. Tapi ketika nggak bisa kita lakukan ya sudah, berarti kan nggak bisa. Biasa. Itu buang gitu. Seperti itu. Jadi untuk yang pemilihannya lebih ke pemilihan yang itu aja, yang jadi ketika kita mau mendesain itu kan sebenarnya nggak ada yang salah, setiap desain orang itu berbeda. Itu nggak masalah. Jadi ya ketika kalian meyakini bahwa desain kalian itu benar, yang pasti kan ketika kita sudah mendesain pasti akan, biasanya kalau di project ya, kayak sama juga ketika kalian skripsi itu kan tetap akan ada presentasi ketika untuk karena kalau kita di proyek aja itu kan ketika kita sudah selesai itu kan tetap ada presentasinya, adalah untuk selain kita untuk menganalisa. Berarti kan ketika kita mengerjakan sesuatu kan kita pasti yakin bahwa yang kita kerjakan itu adalah benar, itu pasti. Tetapi kan kita juga perlu pendapat orang lain untuk melihat apakah sudah benar sih desain yang kita lakukan. Jadi pendapat atau masukan dari orang lain itu penting supaya kita memang desain yang kita lakukan itu memang benar-benar perfect, supaya tidak terjadi kesalahan ketika kita sudah melakukan commissioning atau sudah kita di-approve, kemudian kita sudah meminta dana dari bank, ternyata ketika dianalisa terakhir proses yang kita ajukan itu tidak masuk akal, misalnya seperti itu. Itu perlu kita lakukan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Jadi kalau kalian nanti mendesain ya sudah, nggak apa-apa. Kalian harus yakin aja bahwa desain kalian itu adalah benar, kalian punya alasan yang ilmiah, yang jelas, kemudian kalian bisa defend atau mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah kalian pilih. Itu sebenarnya nggak masalah kok. Jadi kalau desain itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung dari bagaimana kita nanti akan bisa mempresentasikan, meyakinkan ke audiens bahwa yang kita lakukan itu adalah benar. Seperti itu sih. Gimana? Ada pertanyaan yang lain? Saya mau nanya Bu, yang masalah ini yang technical factor itu bedanya sama faktor-faktor plan location itu apa aja Bu? Kenapa, ada perbedaan atau beda di sini? Oke, gimana? Ini Bu, kan di sini kan ada poin tentang technical factor, ya kan Bu? Nah itu bedanya sama faktor-faktor plan location beda atau sama? Technical factor dengan faktor plan location. Kalau technical factor, kalau plan location kan lebih ke lokasinya. Kalau technical factor itu lebih ke prosesnya dia. Contohnya kayak gimana tuh Bu? Kalau untuk technical faktornya itu lebih ke faktor-faktor yang ketika kita sudah mendesain, kemudian jadi lebih ke faktor di desainnya itu, technicalnya lebih ke permasalahan-permasalahan apa sih nanti yang akan terjadi ketika kita akan mendesainnya itu. Kalau untuk yang plan design kan, plan location kan lebih ke lokasinya, lokasi dari pabriknya.
Kalau di sini sih lebih ke alat-alatnya ya nanti ya. Alat-alatnya prosesnya seperti apa lebih ke situ sih. Jadi kalau di sini lebih ke spesifik ke prosesmu seperti apa nanti. Oke, Bu. Makasih, Bu. Kalau yang tadi kan sudah pemilihan lokasi kan yang sebelumnya tadi. Untuk cost ini berarti ya cost dari equipment dari desainmu ini seperti apa? Seperti itu. Untuk plan location-nya, untuk plan location di sini bukan plan lokasi, ini lebih ke plan lokasi dari apa namanya? Sama kayak itu loh, Dek, kayak apa namanya? Lebih ke peletaan ya. Sama kayak layout lebih ke layout di sini untuk yang di sini. Plan location di sini lebih ke layout-nya seperti apa nanti. Ini ada dua poin yang sama ya. Jadi untuk plan location di sini lebih ke prosesnya seperti apa, peletaan untuk layout dari prosesmu itu nanti akan seperti apa, seperti itu. Alatmu nanti misalkan masuk itu nanti dari mana, dari tangkimu kamu letakkan di mana, kemudian setelah tangki nanti furnismu kamu letakkan di mana, kemudian kolam distilasimu kalau mau letakkan di mana, lebih ke situ sih, ke layoutnya, layout desainmu seperti apa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, untuk hari ini kita akhiri ya. Sampai 10.20 kan ya? 2 jam aja ya? Saya kok ngomong terus capek. Kan beda kalau sama di kelas itu kan masih. Ada pertanyaan nggak? Aidil masih mau dengerin, Bu. Kalau Aidil iya, kalau kamu tinggal apa, Gas? Saya juga dengerin, Bu, dari tadi, Bu. Ibu Ya, ngomong tapi saya sambil nikmatin, Bu. rebahan. Gas, coba nyalain video, Gas. Iya, dia pasti dia Aktifin sambil video, rebahan dia Gas. pasti. Jangan, kameranya buruk nih, laptop jelek soalnya. Ya, dia memang gitu. Nah, Gas itu banyak alasan kok. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita akhiri. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, Ali. Gimana, Ali? Kamu di rumah apa, Ali? Kamu sama Ini, siapa, Bu. Ali? Saya sama Riki, Bu. Oh. Riki, Rani, bertiga. 3. Oh ya, Bu, di sini kita dalam suatu perancangan itu kita ini berperan sebagai siapa ya, Bu? Pemerintah atau dari pihak asingnya gitu. Misalnya ini gambaran saja ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan kita sebagai pemerintah, itu kan kita ketika ingin membangun suatu pabrik, industri, pasti kita ada suatu tujuan seperti katakanlah kayak pembangunan di Masela itu, terutama faktornya di situ potensi fitnya katakanlah lumayan sangat besar, sehingga si time factor itu sangat menentukan di situ untuk keberlangsungan si industri tersebut. Nah, di samping itu kan pasti kita ada yang namanya faktor apa tadi, hubungan sosial ya terhadap masyarakat, maupun pihak-pihak yang berhubungan lain seperti bank, investor, dan lain-lain itu untuk menghilangkan keraguan dari apa, Bu? Misalkan kita kan pengen bangun industri itu, kita pengen menutupi kebutuhan di suatu daerah, sedangkan pasarnya itu pasar yang katakanlah pasar terbesarnya itu di Pulau Jawa untuk bagian konsumen terbesarnya. Sedangkan kita untuk menutupi suatu kebutuhan di daerah tersebut, sehingga ada timbul keraguan dari pihak ya seperti katakanlah pihak bank maupun si pihak investor itu bagaimana ya, Bu? Misalkan takutnya nanti untuk time factor itu tersebut katakanlah nanti sangat pengaruh itu, Bu, untuk keberlangsungan si suatu industri nanti. Oke, jadi kan untuk proses engineer yang kamu tanyain ya, Ali ya. Jadi sebenarnya kalau untuk proses Iya, Bu. engineer itu lebih ke perusahaannya. Itu tidak menutup kemungkinan apakah dia perusahaan lokal, nasional ataupun internasional sebenarnya. Jadi ketika pasti kita akan berdiri di maksudnya kita akan bekerja di sebuah perusahaan yang akan punya planning, misalnya nih, punya planning untuk mendirikan sebuah pabrik. Posisi kita di situ. Untuk masalah nanti regulasi ke pemerintah, itu kan tetap akan ada tim lain. Jadi kan kalau kita kan lebih fokus ke bukan masalah regulasi ataupun apa namanya kerjasama ataupun kesepakatan dengan pemerintah, itu kan sebenarnya bukan tugas seorang proses engineer ya. Jadi kan untuk proses engineer itu kan tugasnya memang dia adalah dia adalah mendesain sebuah pabrik dengan menentukan lokasinya,
dengan segala aspek yang kita miliki tadi. Kemudian juga yang kedua adalah memilih prosesnya, proses apa yang kita pakai, kemudian kita sudah setelah kita proses, berarti kita sudah punya alat-alatnya, pemilihan alat-alatnya, kemudian kita sudah punya desainnya, sudah punya perhitungan, kemudian sudah punya detail perhitungan dari masing-masing alatnya. Kemudian setelah itu kan sebenarnya setelah kita punya desainnya itu kan kita sudah lepas. Sebenarnya kita waktu tadi makanya dari awal saya tanyakan adalah tugas kita kemudian adalah mengontrol bahwa memastikan misalkan kalau kita memberikan itu ke mechanical engineering maupun instrumen, itu kan berarti kita harus memastikan bahwa yang mereka kerjakan sama dengan yang kita inginkan, kan seperti itu kan sebenarnya. Cuma untuk regulasi, terus pemilihan untuk regulasi ke pemerintah, kemudian ke Pemda, dan yang lainnya itu adalah sudah tugas yang lain, biasanya dari humas ya, lebih ke orang-orang humas. Tetapi kan ketika kita awal, sebelum kita mendirikan sebuah perusahaan, itu kan tetap maksudnya kan kita akan berkonsultasi dengan pemerintah daerah minimal. Ketika kita punya wacana, oh saya ingin membangun pabrik di Bojonegoro. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan negosiasi, pembicaraan maupun MOU dengan pemerintah daerah misal. Karena kita nggak mungkin kita tiba-tiba sudah visibility study, tapi kita belum melakukan negosiasi maupun pertemuan dengan pemerintah daerah tersebut. Itu kan konyol banget, karena kan belum tentu. Karena misalnya pemerintah daerah minta untuk penanaman modal nih, misal saya mau jika dibangun di Bojonegoro keuntungan dari proses harus 30% masuk ke Pemda. Itu kan memang harus disepakati dari awal. Kalau memang ada deal di situ, oke, dari situ kan baru kita bisa mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Jangan sampai kita sudah menghitung visibility study-nya sudah sekian lama, sudah didetail, kemudian nggak ada deal. Itu kan sebenarnya yang terjadi juga ketika dengan JTB, Jambaran Tiung Biru. Itu kan dulu punyanya Exxon, Pertamina, sama pemerintah Bojonegoro. Tapi kan sekarang akhirnya diambil alih oleh EP ya, oleh EP karena ketika awal itu saya lupa Pemkab itu minta 20 apa 10 apa berapa, pokoknya itu ada komposisi antara PEP, Exxon sama Pemda. Tapi akhirnya setelah berjalannya waktu ternyata Exxon mengundurkan diri karena alasan apa ya? Entah, saya lupa alasannya apa, kemudian disusul dari Pemda. Akhirnya sekarang kenapa untuk JTB itu diambil alih 100% oleh EP. Itu salah satunya alasannya. Jadi sebelum visibility itu sudah ada deal awal dari segala stakeholder, itu harus ada deal awal dari stakeholder. Nggak bisa kita bilang kalau belum ada deal awal, kita sudah visibility, sudah apa-apa, nggak bisa. Seperti itu. Jadi kalau kamu tanya proses engineermu, posisimu di mana, berarti kamu adalah berada di perusahaan yang akan membangun perusahaan tersebut, membangun kilang tersebut maksud saya. Kalau misalkan dia Exxon, berarti kamu proses engineer-nya Exxon. Kalau kamu misalkan Pertamina, berarti proses engineer-nya Pertamina. Biasanya sih kalau perusahaan besar dia lebih ke ada konsultan ya, dia lebih memilih konsultan. Kalau memang konsultan nih, kamu sebagai ada di konsultan, berarti kamu bekerja sebagai konsultan yang dibayar oleh siapa? Gitu. Kalau pemerintah? Berarti ini hubungannya itu intinya terkait dengan konsolidasi ya, Bu? Untuk apanya? Konsolidasi antara si pihak untuk yang ingin membangun suatu industri ini dengan pihak yang ingin menanam modal, bahkan dari pemerintah tersebut juga pihak-pihak seperti masyarakat, Pemdanya juga. Ya, jadi kan tetap ketika kita akan membangun itu kan harus ada MOU, ada kesepakatan kan. Makanya kan ya, dulu ketika contohnya kalau sekarang banyak mahasiswa, ada ya yang di sini yang dari Tuban. Yang pegang proyeknya Tuban ya. Itu kan awalnya kan memang ada kesepakatan dari pemerintah Tuban dengan dari Pertaminanya untuk pembangunan di sana. Pasti ada kesepakatan awal. Nggak mungkin ketika kita akan membangun perusahaan pabrik, terus tiba-tiba kita sudah melakukan segala sesuatu visibility sampai desain, baru kita mengkontak itu nggak. Jadi dari awal memang sudah ada pembicaraan awal, pemerintah
Pemda atau Pemkapnya sudah setuju, baru akan ada regulasi di bawahnya. Seperti itu. Biasanya sih jalan bareng sih, kalau memang enggak ya jalan bersama gitu antara regulasi dengan visibility study atau yang lainnya, itu pasti akan berjalan seiringan. Paling enggak kan ketika kita akan memakai lokasi orang lain kan kita permisi dulu kan, minta izin dulu Iya, ke Bu, benar. lokasinya, seperti itu sih. Ya, ada pertanyaan Baik, yang Bu. lain? Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan yang lain kah? Bu, mau tanya satu lagi tentang yang engineering design tadi, Bu. Semisal kita udah selesai dengan tahap engineering design, nah terus kan kita pindahkan ke tahap kedua, itu ke orang mekanik ataupun orang instrumen. Ini Nah siapa itu yang ngomong ya, nggak kelihatan? ketika dia Bregas, Bu. Coba nyalakan lu, Bregas. Videonya dong, Gas. Ya nggak kelihatan Gas kamu. Nggak tahu siapa yang ngomong nih. Makanya sih bingung siapa yang ngomong gitu. Ngomong doang kayak siaran radio, Gas. Kamera saya buruk, Bu. Bukan kameranya, itu kamunya. Nggak pakai baju ya, Gas ya? Itu bukan faktor kamera, Bregas, percayalah. Ya, Bu. Jadi pertanyaan saya soal yang engineering design tadi, Bu. Misalnya kita sudah mengerjakan pada tahap engineering design itu kan, terus pindah tangan ke orang mekanik ataupun orang instrumen. Nah, itu kan pengerjaan itu harus sesuai dengan scheduling project tadi ya, Bu ya. Nah, terus kalau misalnya itu dia pengerjaannya tidak sesuai dengan project, apakah kita yang sebagai orang proses yang sudah mengerjakan dengan selesai dengan tuntas, itu terkena penalti juga atau enggak, Bu, dari yang itu? Kan itu kan berkaitan dengan penalti dari itu kan, Bu, timeline project-nya kalau nggak sesuai. Jadi gini, ketika kamu kalau kita kontrak itu kan biasanya proyeknya adalah dengan pemerintah, ya kan? Dan kita mengerjakan, kemudian misalkan kita tergantung kita misalnya kita kontraknya dengan siapa, dengan pemerintah misal. Berarti ketika kita penalti, kita akan membayarkan penalti ke pemerintah, ya kan? Tetapi ketika kita ada pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan kita kan tetap akan ada kesepakatan bagaimana jika terjadi keterlambatan pengerjaan, itu tetap ada klausa tersebut. Ya terserah, kalau memang nanti pihak ketiga atau pabrik yang membuatkan alat kita itu terjadi keterlambatan, misal kita juga akan meminta mereka untuk membayar penaltinya, ya dibayarnya ke kita, karena kan nanti kita juga yang akan harus membayar ke ke pemerintah misal, seperti itu. Jadi tergantung sih Bregas. Jadi tapi untuk ketika kita akan ada kerjasama atau pengerjaan sesuatu, itu pasti akan ada klausa tentang keterlambatan pengerjaan. Jika terjadi keterlambatan pengerjaan, maka misalkan apakah akan dibayarkan penalti ataukah kompensasi yang lain seperti apa gitu, tetap akan ada klausa yang mengatur itu. Jadi itu memang sudah diatur dari awal. Seperti itu. Untuk untuk klausanya apa itu biasanya tergantung dari masing-masing pihak. Kalau kita biasanya kalau pengerjaan kita sebagai orang pemerintah ya, kalau misalkan pihak ketiganya itu melakukan pengerjaan keterlambatan, ya sudah berarti membangun. Seperti paling contoh ada pembangunan jalan, itu kan lewat kontraktor kan. Misalkan untuk jalan desa dengan panjang 10 kilo gitu dikerjakan sampai akhir Desember. Ketika kontraktor tersebut tidak bisa sampai akhir Desember, otomatis kan dia ada keterlambatan nih, misal 30 Desember, tetapi dia harus mundur sampai selesai 4 Januari. Berarti yang 4 itu harus membayar denda itu dibayarkan ke pemerintah. Sama juga kita bertanggung jawab ke siapa sih? Orang yang membayar kita tuh siapa sih? Sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan kita sebagai proses engineer kita perusahaan kita akhirnya bertanggung jawab ke pemerintah, ya ke pemerintah, atau mungkin pekerjaan kita bertanggung jawab ke perusahaan A, berarti kita harus membayar penalti ke perusahaan A. Seperti itu. Sama juga untuk orang yang kita mintain alat, berarti dia harus membayar kita jika terjadi penalti. Tapi untuk detailnya itu biasanya tetap setiap MOU itu pasti beda-beda. Untuk detail penaltinya itu pasti akan beda. Berapa persen atau penalti dalam bentuk apa itu biasanya beda-beda. Tergantung berarti itu tergantung kesepakatan dari berbagai pihak ya, Bu. Jadi dia misalnya dia orang prosesnya
satu lembaga dengan orang mekaniknya nggak berpengaruh ya Bu, tergantung dengan kesepakatannya. Tergantung kesepakatannya. Kalau memang dalam satu perusahaan itu kan misalkan terjadi kesalahan itu kan tetap seperti apa untuk solusinya kan tetap ada. Misalkan itu kita tetap dalam satu perusahaan ya. Misalkan dalam satu perusahaan yang sama, proses engineer sama mechanical itu kan tetap nanti seperti apa kan bisa dari awal disepakati atau aturannya seperti apa kan ada. Tetap mengikuti SOP kalau dalam satu perusahaan. Tapi kalau orang luar itu juga akan ada MOU juga. MOU-nya seperti apa atau kontrak kerjanya seperti apa. Kontrak kerja awal ketika mau mengambil proyek tersebut biasanya kan seperti itu. Oke, Bu. Pertanyaan Terima lain? kasih, Bu. Ada pertanyaan yang lain kan? Ada pertanyaan yang lain? Sebelum saya akhiri. Rohman Bu, mungkin. Bu mau tanya Dian. soal referensi, Bu. Kira-kira Ibu ada saran buku yang dipakai nggak Bu buat referensi desain, belajar desain? Oh, referensinya. Saya tadi belum ngasih referensi ya untuk desainnya ya? Belum, Bu. Belum. Desain itu tergantung sih, kalau referensi desain itu desain perusahaan nanti coba saya carikan ya untuk referensinya ya. Tadi saya seharusnya dari awal harusnya ada untuk referensi buku yang saya pakai. Tapi nanti saya carikan. Saya tuliskan, ditambahkan di slide-nya. Ya, Ian. Oh iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ada pertanyaan yang lain kah? Kalau nggak ada, kita akhiri ya untuk pelajaran pagi ini. Nanti berarti Senin depan ya kita lanjut. Nanti masih ketemu saya di dasar-dasar perancangan ya seperti ini. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Aku udah mau selesai baru keluar, Pak. Ayo, nongol semua, ayo, jangan salam, nongol semua, ayo. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapa? Riki, Bu. Riki, jangan lupa nanti kamu itu ya untuk apa? Untuk teks apa? Bukti pengajarnya ya. Kamu nanti diminta sama itu. Bu, bentar Bu, foto bareng dulu Bu. Iya, bukti belajarnya dari itu, Bu. Dinyalakan videonya dulu. Emang masih ada pembagian kuota ya? Bukan, lebih ke itunya sih.